Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal dengan NIM H105121107. Pada kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah keamanan jaringan. Nah, saya mengambil topik DDoS atau Distributed Denial of Service. Apa itu DDoS? DDoS atau Distributed Denial of Service adalah jenis serangan cyber yang bertujuan untuk membuat suatu layanan atau sistem menjadi tidak tersedia dengan cara membanjiri server atau jaringan dengan lalu-lintas yang sangat besar. Serangan DDoS sendiri melibatkan banyak perangkat, seringkali komputer yang terinfeksi malware atau bot, yang disebar di seluruh dunia dan digunakan secara bersamaan untuk mengirimkan permintaan yang sangat banyak ke target. Ini menyebabkan server atau jaringan target kewalahan dan tidak dapat menangani permintaan yang sah, sehingga layanan menjadi terputus atau tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Ada beberapa jenis serangan DDoS, salah satunya ini, yaitu adalah Ping of Death atau POD. Apa itu POD? POD adalah jenis serangan cyber yang menggunakan paket ICMP atau Internet Control Message Protocol berukuran sangat besar untuk menyebabkan kerusakan atau gangguan pada perangkat atau sistem target. Dalam serangan ini, penyerang mengirimkan paket ping yang berukuran lebih besar dari batas ukuran yang diizinkan oleh protokol jaringan, yang biasanya dapat menyebabkan crash atau kegagalan pada perangkat yang menerima paket tersebut. Nah, selanjutnya ada dampak Ping of Death atau POD. Yang pertama ada crash atau restart system. Beberapa perangkat atau sistem operasi yang rentan terhadap serangan ini dapat crash atau melakukan restart saat mencoba ataupun memproses paket yang tidak valid. Yang kedua ada gangguan kinerja. Setelah serangan berhasil, perangkat mungkin mengalami lag ataupun penurunan kinerja yang signifikan. Selanjutnya ada ketidaktersediaan layanan. Nah, ini beberapa layanan atau aplikasi yang berjalan di perangkat target biasanya menjadi tidak dapat diakses akibat kerusakan yang disebabkan oleh serangan. Mungkin kita langsung saja untuk mensimulasikan untuk POD ini sendiri. Di sini kita memerlukan beberapa aplikasi. Pertama ada VMware Workstation, karena di sini saya melakukan pengujian tidak menggunakan sistem nyata. Jadi saya hanya menggunakan sistem virtual. Terus di sini ada aplikasi Wireshark untuk memantau jaringan ataupun hasil dari serangan tersebut. Oke, setelah itu kita akan melakukan penginstalan untuk paket Haping 3. Nah, di sini saya melakukan penyerangan DDoS-nya menggunakan aplikasi atau paket Haping 3.
ataupun high ping. Di sini sebelumnya saya sudah menginstalnya. Jadi kita tidak perlu menginstalnya lagi. Kita langsung saja simulasikan untuk penyerangan kepada komputer saya sendiri. Nanti hasil dari serangan ini adalah kita bisa lihat di bagian Task Manager. Nah, di bagian CPU ini kan saya pemakaian standar itu di 16%, 17%, ataupun paling besar ya 20%. Nah, nantinya apabila serangan ini dijalankan, maka CPU akan pemakaian CPU ini akan berubah menjadi di atas dari pemakaian standar, karena mendapat beban ping yang sangat banyak atas serangan yang dilakukan. Nah, sebelum itu kita setting dulu untuk Wireshark-nya supaya kita bisa memantau serangan yang terjadi, memantau jaringan. Nah, di sini saya menggunakan VMnet 8. Oke. Nah, untuk melakukan serangannya sendiri, kita cukup mengetikkan perintah hping 3 -1 Nah, sebelumnya kita coba untuk melakukan ping terlebih dahulu kepada komputer target. Nah, sebelum kita melakukan ping itu, kita perlu mengecek berapa ping komputer target. Cara mengeceknya adalah dengan mengetikkan perintah config pada komputer target. Nah, di sini didapat bahwa komputer target memiliki IP 192.168.1.4. Nah, setelah diketahui IP komputer target, selanjutnya kita akan melakukan ping dari komputer penyerang ataupun Linux si penyerang, yang dimana ini gunanya untuk melakukan pengecekan koneksi apakah tersambung atau tidak. Nah, untuk melakukan pengecekan ataupun ping pada komputer komputer target, cukup mengetikkan perintah ping 192.168.1.4. Nah, apabila reply berarti komputer target berada satu jaringan dengan komputer si penyerang. Nah, ini juga bisa memudahkan untuk melakukan penyerangan. Oke, lanjut. Nah, untuk melakukan penyerangan ini kita cukup mengetikkan perintah hping 3 -1 -c ini -5, terus masukkan IP komputer target. Nah, ini fungsinya 5 adalah untuk melakukan ping ataupun serangan dalam 5 kali. Nah, kita coba dulu apakah masuk. Nah, di sini tertera 5 paket transmitter dan 5 paket receiver. Nah, di sini kita juga bisa lihat di bagian Wireshark. Nah, di sini ada paket yang terkirim dan diterima. Selanjutnya, untuk melakukan DDoS ataupun Distributed Denial of Service. Nah, itu kan kita harus melakukan serangan secara terus-menerus, secara banyak. Nah, di sini kita cukup mengetikkan perintah hping 3 -1 -min float floating dan diikuti IP si komputer target. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa serangan yang kita lakukan berhasil karena tadi CPU komputer saya yang pemakaian normalnya di 20-an tiba-tiba menjadi 100%. Nah, ini diakibatkan karena traffic serangan yang terus-menerus dilakukan sehingga menyebabkan memori ataupun pemakaian CPU pada komputer itu meningkat drastis. Nah, ini kalau dibiarkan lama-kelamaan akan menyebabkan komputer menjadi hang ataupun rusak karena overload.
Nah, di sini kita juga bisa lihat di Wireshark-nya sendiri itu banyak sekali serangan ataupun melakukan ataupun komputer penyerang melakukan ping kepada komputer target. Nah, ini tidak akan berhenti, terus menerus tidak akan berhenti. Nah, ini saya akan hentikan karena saya tidak mau ngambil resiko takut komputer saya kenapa-kenapa, jadi saya hentikan dulu. Caranya cukup dengan Ctrl C aja. Nah, di sini akan kelihatan jelas dan perubahannya sangat drastis. Nah, setelah saya hentikan, maka pemakaian CPU pada komputer saya akan kembali normal seperti biasanya, seperti tadi. Nah, di kisaran segini. Sangat kelihatan jelas sekali perbedaannya. Oke, saya akan coba lagi. Bisa dilihat, ini akan naik drastis. Langsung naik dia. Nah, langsung 100%. Ini apabila dilakukan terus-menerus akan merusak komputer dan menyebabkan hang juga. Nah, tadi kan teman-teman sudah lihat betapa mengerikannya serangan ini kepada komputer target. Serangan ini apabila dibiarkan secara terus-menerus, maka dapat menyebabkan hang ataupun dampak yang paling parahnya adalah bisa merusak komputer itu sendiri. Nah, untuk itu di sini saya akan memberikan cara penanganannya apabila terjadi penyerangan POD ataupun ping of death pada komputer teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa script, nah yang nantinya digunakan untuk menangkis ataupun memberikan firewall tambahan supaya tidak berdampak yang sangat signifikan kepada komputer teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk melakukan serangannya terlebih dahulu. Oke, kita akan coba lakukan lagi serangan. Nah, masih berjalan. Oke, kita akan masukkan script yang telah saya buat. Sebelum itu, kita perlu ketahui dulu berapa IP si penyerang. Nah, di sisi komputer target seharusnya sudah terpasang ataupun sudah terinstall aplikasi Wireshark. Kenapa demikian? Karena di sini aplikasi Wireshark ini banyak sekali kegunaannya. Yang pertama, bisa digunakan untuk memantau aktivitas jaringan. Nah, salah satunya ini. Apabila telah terjadi serangan, maka kita bisa memantau serangan, dari mana serangan itu dan berapa IP si penyerang. Nah, di sini di aplikasi Wireshark-nya bisa kelihatan. Di sini adalah IP si penyerang. IP si penyerang adalah 192, 168, 107, 138. Nah, setelah diketahui IP si penyerang, maka kita akan menambahkan IP tersebut ke dalam script yang telah kita buat. Nah, setelah itu kita akan masukkan script ini ke dalam PowerShell, Windows PowerShell, dengan cara kita ketik aja sini PowerShell. Nah, di sini kita jalankan sebagai administrator. Nah, setelah itu kita langsung kopikan saja script yang telah kita buat tadi. Tekan enter. Nah, di sini scriptnya sudah berjalan. Nah, ini bisa dilihat untuk
CPU-nya sudah tidak terlalu berpengaruh, cuma masih tinggi ya karena dikarenakan butuh proses untuk script itu berjalan. Nah, jadi tidak setinggi yang tadi sebelum dipasangin script. Nah, kan yang sebelum dipasangin script kan itu sampai 100%. Nah, di sini CPU-nya sendiri itu kisaran sekitar 40-an, 39 sampai 40-an. Oke. Nah, berikut adalah hasil analisis setelah keamanan yang dimanfaatkan dalam serangan dan bagaimana langkah penanganan dan dapat mencegah serangan serupa di masa depan. Nah, yang pertama itu ada celah keamanan dalam serangan ini. Yang pertama ada fragmentasi paket yang tidak aman. Nah, ini protokol IP memungkinkan paket data untuk dibagi menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen yang dapat dikirimkan melalui jaringan dan disatukan kembali di tujuan. Nah, pada saat itu, sistem operasi atau perangkat jaringan tidak selalu memvalidasi atau memeriksa dengan ketat untuk ukuran total paket setelah digabungkan. Nah, dalam serangan Ping of Death atau POD ini, penyerang mengirimkan paket ICMP yang terfragmentasi di mana ukuran total paket digabungkan dapat melebihi batas dari 65.535 byte, batas maksimum untuk ukuran paket dalam protokol IP. Nah, beberapa sistem tidak dapat menangani paket yang sangat besar ini dengan baik, sehingga menyebabkan buffer overflow, crash ataupun freeze pada perangkat atau aplikasi yang memprosesnya. Nah, yang kedua ada kelemahan dalam penanganan buffer. Pada perangkat atau sistem yang lebih tua, terutama pada perangkat yang belum diperbarui, kelemahan dalam penanganan buffer ataupun memori dapat dieksploitasi. Ketika perangkat mencoba untuk menggabungkan fragmen-fragmen paket, ukuran paket yang lebih besar dapat menyebabkan overflow atau melebihi kapasitas buffer dan akhirnya menyebabkan kerusakan. Nah, banyak perangkat keras dan perangkat lunak yang tidak mengimplementasikan pemeriksaan batas memori atau pemeriksaan panjang paket secara tepat yang memungkinkan serangan ini untuk dieksploitasi. Nah, selanjutnya ada pengelolaan ICMP yang tidak terkontrol. Nah, ICMP atau Internet Control Message Protocol digunakan untuk mengirimkan pesan kontrol jaringan seperti ping. Nah, beberapa sistem atau perangkat tidak bisa atau membatasi permintaan ICMP dengan benar. Ini memberi peluang bagi penyerang untuk mengirimkan paket ICMP besar yang dapat menyebabkan kegagalan sistem. Selanjutnya ada langkah-langkah penanganan untuk mencegah serangan dini di masa depan. Yang pertama itu ada pembaruan sistem dan patch keamanan. Ini merupakan pembaruan sistem operasi dan perangkat lunak. Langkah pertama yang sangat penting, sebagian besar vendor, perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk Microsoft atau Linux dan perangkat jaringan lainnya, telah memperbaiki kerentanannya terhadap Ping of Death dengan merilis pembaruan dan patch yang menangani cara perangkat menangani paket ICMP yang sangat besar. Dan memastikan bahwa semua perangkat dan sistem selalu diperbarui dalam mengurangi risiko eksploitasi lainnya. Yang kedua ada peningkatan validasi paket. Sistem modern sekarang memiliki pengecekan panjang paket yang lebih ketat. Semua perangkat yang menerima paket jaringan harus memvalidasi ukuran paket dan memastikan bahwa paket tersebut tidak melebihi batas yang diizinkan oleh protokol jaringan. Firewall dan perangkat jaringan harus memeriksa paket ICMP dan memblokir paket melalui batas yang aman. Selanjutnya ada pengaturan dan pembatasan ICMP. Nah, banyak perangkat jaringan dan server dapat dikonfigurasi untuk membatasi atau memblokir lalu lintas ICMP, membatasi jumlah ping yang dapat diterima oleh sistem dalam periode waktu tertentu, dapat membantu mencegah penyalahgunaan. Nah, beberapa firewall dan perangkat jaringan memiliki pengaturan untuk membatasi ukuran ICMP tersebut atau menonaktifkan ping dari sumber yang tidak dikenal atau tidak sah. Selanjutnya ada penerapan firewall dan filter lalu lintas. Untuk firewall dan filter lalu lintas ini adalah yang pertama, firewall harus dikonfigurasi untuk memblokir atau membatasi lalu lintas ICMP yang tidak valid atau mencurigakan. Ini termasuk pembatasan paket ICMP yang sangat besar atau paket yang tidak memenuhi standar protokol yang sah. Firewall dapat memblokir atau membatasi paket ICMP yang lebih besar dari ukuran tertentu, serta mengatur waktu tunggu untuk paket yang diterima agar perangkat tidak dibanjiri permintaan ping yang tidak tertentu.
Nah, kesimpulan dari percobaan ini adalah serangan ping update atau POD memanfaatkan kerentanannya dalam pemrosesan paket yang sangat besar dan terfragmentasi. Untuk mencegah serangan seperti ini di masa depan, penting untuk selalu memperbarui sistem, membatasi, dan memvalidasi ukuran paket TCP dan menggunakan firewall, serta perangkat keamanan untuk melindungi jaringan. Sistem dan perangkat modern sudah memiliki banyak perlindungan terhadap serangan ini, tetapi menjaga pembaruan dan konfigurasi yang tepat tetap menjadi langkah penting dalam menghindari potensi risiko. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.